sampul buku sucinya. Bagaimana sih sejarahnya, kenapa dinamakan Alkitab dan mengambil dari bahasa apa, itu yang kita perlu. Silakan. Ngambil literatur dari inspirasi kanon kitab suci, ISBN-nya ada ya. Para rasul atau inspirasi dari Allah kepada para nabi. Pencet Ustaz. Oke, baik teman-teman ya. Jadi ketika Pak Ustadz mengajak kita untuk belajar, ya, dia bilang gini, ya, dia sudah mengakui secara lisannya bahwa bahasa Arab itu bukan milik agama Islam, ya kan? Udah selesai sebenarnya. Jadi ketika ada frasa kata Alkitab, ya, di dalam orang Kristen di Indonesia, berarti tidak usah dipersoalkan. Berarti udah selesai toh. Lalu Pak Ustadz mengatakan bahwa terkait pra-Islam, penggunaan frasa Alkitab dan lain-lain, Pak Ustadz mengomong lisan seperti itu, ya datanya di mana? Pak Ustadz juga tunjukkan datanya. Kita juga membutuhkan itu, Ustadz. Iya kan? Nah, maka saya bilang udah clear, udah selesai. Kenapa saya bilang sudah selesai, Ustadz? Kalau kalian masih fokus bilang kami mencuri frasa kata Alkitab, orang Indonesia, negara kita ini negara hukum, Ustadz. Negara kita ini negara hukum. Berapa kali kalian sudah pergi ke pengadilan mengutarakan bahwa Kristen tidak boleh, orang Kristen mencuri frasa Alkitab karena itu dari bahasa Arab? Sudah berapa kali? Karena itu dari kata Al-Quran. Sudah berapa kali kalian ke sana? Diterima atau tidak? Kamu ke sana juga percuma. Orang tidak akan terima. Karena apa? Orang pintar memandang bahwa bahasa itu netral. Bahasa itu netral. Tidak bisa kau bilang ini. Makanya logical fallacy. Pak Ustadz sudah mengatakan bahwa bahasa Arab tidak dimiliki oleh agama Islam. Berarti udah, ketika habis itu Pak Ustadz masih protes bahwa kata mencuri, frasa gini-gini. Berarti ini logical fallacy. Ya, saya harap kita memahami hal ini dengan baik. Terus gini Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan bahwa belum lagi saya masuk ke esensinya. Justru itu yang saya mau. Langsung masuk ke esensinya tentang asbabul kafi. Apakah itu fakta atau mitos? Langsung pada esensi. Ya. Ketika Isa membuat burung pipit dari tanah liat, itu esensi langsung kita bahas di situ. Saya udah menyiapkan loh, ini literatur saya udah siap untuk masuk kepada esensi ini, saya udah siap literatur. Tapi dari tadi bilang esensi, masuk Kak, nanti masuk esensi, nanti saya tanya ini kamu bingung. Justru saya mau masuk ke esensinya dari tadi. Daripada kita berputar soal definisi dan frasa. Definisi dan frasa. Ini diskusi anak TK Pak Ustadz, jujur. Langsung pada esensi, karena ini penonton yang nonton kita ini. Ya. Kalau kalian tidak terima dengan frasa Alkitab ya, langsung saja melakukan pengajuan banding kepada pengadilan agama atau pengadilan ini, langsung bilang, orang Kristen tidak boleh menggunakan kata Alkitab, frasa Alkitab, tidak boleh. Tidak boleh itu. Diterima nggak sama pemerintah Indonesia? Negara kita kan negara hukum. Kan? Maka saya bilang, maka saya bilang Pak Ustadz, ayo kita berpikir secara ini dan kita masuk pada esensinya. Berani nggak? Saya tantang Pak Ustadz sekarang. Saya tantang Pak Ustadz sekarang. Berani atau tidak Pak Ustadz masuk pada esensinya langsung? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan esensi saya yang betul-betul fokus poinnya. Asbabul kafi itu mitos atau fakta? Kita langsung masuk ke situ. Ya, Isa membuat burung pipit dari tanah liat itu mitos atau fakta? Kalau di Kristen itu tidak masuk dalam sebuah wibawa kanonisasi. Tetapi kenapa ada di dalam Al-Quran? Saya bisa tunjukkan datanya. Nih, menguak Injil-Injil rahasia. Saya bisa tunjukkan datanya. Ya,
bahwa ketika Yesus membuat burung pipit dari tanah liat, itu tidak masuk dalam wibawa kanonisasi. Saya bisa buktikan, itu dalam Injil Thomas kanak-kanak. Injil Thomas, Yesus kanak-kanak Yesus. Itu bisa saya buktikan. Tapi kenapa yang tidak masuk bagian dalam wibawa kanonisasi bisa ada dalam Al-Quran? Yang dikatakan mitos di dalam iman Kristen, tetapi kenapa bisa masuk dalam Al-Quran? Kita masuk pada esensinya. Daripada kita berputar pada definisi dan rasa ini Pak Ustadz. Ini nggak enak ini. Ya, jangan, ya ayolah Pak Ustadz, ayolah. Saya tantang Pak Ustadz, mau atau tidak nih? Ya, silakan Pak Ustadz. Saya harap bisa berkembang diskusi kita ini. Oke, teman-teman semuanya, saya penuhi dulu ya tuntutan RK. Kagak usah literatur yang banyak atau asli dari Islam Arab ya teman-teman semuanya. Yang umum aja seperti Republika ya. Tahu gitu loh, ya tahu bahwa Nasrani Arab dulu menyebut kitabnya bukan Alkitab, tapi apa? Nih ya teman-teman, mari kita lihat. Padahal saya ambil yang umum loh nih ya, berita umum ya. Perjanjian lama dalam bahasa Arab disebut Al-Ahdu Al-Qadim. Nggak ada Alkitab. Nggak ada. Nggak ada. Dalam bahasa Belanda disebut Old Testament. Kan kayak gitu. Lalu perjanjian barunya, ya. Sedangkan perjanjian baru dalam bahasa Arab disebut Al-Ahdu Al-Jadid. Kan kayak gitu. Ada datanya saya, ya. Jadi bukan saya omon-omon, ya, bukan omon-omon doang kalau saya. Makanya saya bilang, Islam memang di abad ke-6 muncul di Arab, tapi sudah ada bahasa Arab itu, dan bahasa Arab itu bukan milik Islam. Nah, cuma sebelum Islam itu datang, tidak ada orang Arab, Nasrani Arab menyebut kitab mereka itu dengan kosakata Alkitab. Mimpi. Coba tunjukkan samaku, mana orang Arab Nasrani yang ya sebelum Islam datang dia menggunakan kosakata Alkitab. Udah dibilang mereka menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid untuk perjanjian baru. Terus perjanjian lamanya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim untuk perjanjian lama. Itu Nasrani Arab. Udah ku jelaskan sama kamu. Kan kayak gitu. Secara definisi kata kamu, ya secara definisi tolong tunjukin, ya tunjukin. Yang dari bahasa Yunaninya mana Alkitab tadi? Kosakata Alkitab dari bahasa Yunani, ya yang kata kamu tadi. Ya tunjukin gitu ke layar ya, tunjukin ke layar ya. Di mana dari bahasa Yunani Alkitab itu ya diambil. Udah, kalau mau masuk ke lain-lain bisa nanti, ya biar kita berkembang. Gimana mau diskusinya berkembang? Kalau suatu pertanyaan aja kamu nggak jawab dari tadi. Satu pertanyaan aja kamu nggak akademis. Lalu gimana mau berkembang diskusinya? Perkembangan diskusi itu tergantung dari kamu sendiri gitu. Kalau kita udah bahas sampulnya, maka aku akan bahas dalamnya. Udah, itu janjiku gitu. Kan seperti itu. Tolong tunjukkan dulu. Di mana kosakata Alkitab dalam bahasa Yunani? Ya, setahu aku ya, RK. Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab dari wazan kataba. Kataba yaktubu. Yang artinya tulis. Atau buku. Atau kitab. Jamaknya kutubun. Bukan Alkitab. Kutubun jamaknya. Jadi dia itu berasal dari kata kataba. Bisa tulis, bisa kitab, bisa ketetapan, bisa juga kewajiban. Tergantung dari kalimatnya gitu. Jadi yang dinamakan Alkitab itu ya, yang dinamakan Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan semesta alam yang diberikan kepada para rasulnya. Jadi isinya wahyu semua. Wahyu semua dari Tuhan. Dari Tuhan semesta alam. Nggak ada perkataan orang lain, nggak ada. Ataupun penambahan atau revisi dari manusia, nggak ada.
Masa manusia merevisi kitab Tuhan? Lebih pintar manusia daripada Tuhan gitu? Manusianya lebih pintar daripada Tuhan? Kan enggak. Itulah definisi yang dinamakan Alkitab. Alkitab itu adalah 100% firman Tuhan, ketetapan dari Tuhan yang diturunkan kepada Rasulnya. Lalu dituliskan. Itu namanya kitab suci. Ketetapan dari Tuhan. Tuh, ku kasih tahu kamu. Wajarnya dari kata kataba. Kataba dalam bahasa Arab. Dan itu nama lain dari Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Alkitab ini, Al-Quran ini, Alkitab ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu RK. Ya, Baik. tunjukkan Alkitab dalam bahasa Yunani mana? Baik. Dah. Ya, baik, pencet. Oke, silakan. Pak Ustadz tentu tahu negara kita ini negara konstitusi, berlandaskan hukum, Pak Ustadz. Ya. Kecuali Pak Ustadz membuat negara kita menjadi negara syariah. Kecuali Pak Ustadz memiliki tujuan untuk membuat negara Indonesia ini menjadi negara Islam. Yang tidak berlandaskan hukum dan konstitusi tetapi berlandaskan syariat. Nah ini yang berbahaya. Makanya saya bilang di awal, kita akan menjadi fanatik bodoh nanti. Ya. Jadi arahnya Pak Ustadz mereka ini saya takutnya. Ini praduga tak bersalah ya. Saya takut masih dalam pemikiran saya apakah tujuan kalian ini membuat konstitusi negara kita ini, negara hukum ini, yang Pancasila ini menjadi negara syariat. Ini saya rasa ada praduga ya. Makanya saya tunjukkan ini Pak Ustadz. Ini sampul depan ini, bagian depan. Alkitab. Ya, ISBN semuanya. Pak Ustadz baca ini apa? Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Alkitab. Tadi saya sudah jelaskan frasanya. Betul dari bahasa Arab, betul. Tapi bahasa Arab tidak dimiliki oleh agama tertentu. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Ya. Makanya saya bilang kita berputar di sini. Kalau Pak Ustadz masih ngotot di sini, jujur saya mempertanyakan dan mempradugakan, praduga tak bersalah. Apakah tujuan Pak Ustadz mereka ini hanya gara-gara frasa Alkitab yang sudah dilindungi oleh undang-undang, kalian mempersoalkan itu? Ini pertanyaan ini loh Pak Ustadz. Apa tujuan dan motif dibalik ini loh? Ya, gak bisa. Negara kita Bhinneka Tunggal Ika Pak Ustadz. Dilindungi oleh undang-undang, suku, agama, budaya, dan lain-lain itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, kita semua dilindungi oleh undang-undang di sini. Kalau kalian mempersoalkan ini, makanya kalian mau ganti undang-undang konstitusi kita. Kata frasa Alkitab ini dilindungi oleh undang-undang. Itulah Pak Ustadz. Makanya saya bilang, ayolah. Kita bahas esensinya saja Pak Ustadz. Kalau tidak bisa masuk kepada esensinya, ini menjadi persoalan besar. Kenapa tidak berani masuk esensi? Ya. Tapi kalau masih seperti ini saja ya udah, ini sudah jam 10:30 juga. Silakan Pak Ustadz saya closing statement dan Pak Ustadz kita akhiri. Dan kita ambil waktu lain waktu untuk membahas esensi itu secara langsung. Kalau kita belajar politik itu, lalu kita diskusi dengan orang politik, Pak Ustadz. Lalu kita duduk dengan orang politikus nih, Pak Ustadz. Lalu kita hanya diskusi masalah definisi, Pak Ustadz. Kita dianggap anak kecil, anak TK. Kita yang sudah biasa berorganisasi, Pak Ustadz. Misalkan saya udah biasa berorganisasi, ikut organisasi, dan kita hanya bahas definisi. Saya dianggap anak kecil, anak TK, Pak. Ya.
Jadi kita dewasa dalam berorganisasi dan dalam dialektika ini. Yang tidak hanya berputar pada definisi terus. Ya. Jadi sudah saya jelaskan, ini dilindungi oleh undang-undang. Frasa ini dilindungi oleh undang-undang. Ya. Terima atau tidak terima itu sebuah kenyataan. Protes atau tidak mau protes itu sebuah kenyataan. Ya. Kalau tidak terima silakan lakukan banding. Ya. Daripada kita berputar-berputar diskusi di sini, tidak ada solusinya, tidak ada RKTL namanya, rencana kerja tindak lanjut. Ya, seperti itu Pak Ustadz. Ini saya closing atau gimana Pak Ustadz? Nanti kita atur lagi waktu. Baik. Ya Pak Ustadz, ini kita saya closing, habis itu Pak Ustadz closing atau gimana? Saya tidak akan keluar daripada closing. Kirim waktunya. Oke, baik. Saya closing ya. Oke, ini belum closing. Ini tanggapan akhir saya untukmu. Ya, setelah ini kamu tanggapan akhir, habis itu kamu closing, dan habis itu baru aku closing. Oke. Closing nggak nyebrang ya. Nah, jadi seperti itu. Ini tanggapan akhir. Jadi begini ya teman-teman semuanya. RK menduga-duga dengan asumsinya bahwa kita mau bikin negara syariah. Karena apa? Tidak bisa menjelaskan kosakata Alkitab ini didapat dari mana lalu berlindung dengan undang-undang gitu. Nggak nyambung. Sebelum kalian mengajukan ya perlindungan ke negara, kalian sudah menamakan kosakata Alkitab ini. Alkitab ini dari mana sebelum ke negara kalian ajukan? Dari mana diambilnya? Itu yang kita tanya. Malah nyasar ke negara, nggak nyambung sama sekali gitu loh. Wajar lah habis ini closing statement, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Sebelum kalian ya dilindungi undang-undang, kalian sudah menemukan kosakata Alkitab ini. Alkitab ini dari mana kalian ambil? Adakah dari bahasa Yunaninya? Tunjukkan kalau ada gitu kosakata Alkitab ini dari bahasa Yunani. Gitu. Itu yang saya maksud dari kau. Semoga aja di tanggapan terakhir ada RK menunjukkan dalam bahasa Yunani kosakata Alkitab. Kan gitu ya teman-teman semuanya. Oke? Jadi teman-teman hentikanlah komen turun-turun. Nggak usah. Biarkan kita selesaikan. Ini tanggapan akhir juga gitu. Karena nggak bisa berkembang. RK-nya sendiri nggak bisa menjelaskan sampul bukunya. Baru sampulnya loh. Gak bisa dia menjelaskan. Ayo, dari mana kosakata Alkitab kalau diambil dari Yunani? Kan kayak gitu. Atau kitabmu ini berasal dari Yunani, bahasa apa asalnya? Itu dulu yang kau jelaskan kepadaku. Nanti kita bahas esensi ke dalam nanti lain waktu. Boleh, silahkan. Ya, silahkan. Ini bahas sampul aja, muter sana muter sini. Kagak dijelaskan oleh RK. Kan kayak gitu. Setelah saya tampilkan ya saya punya data. Orang Arab ya, Kristen Arab sebelum Islam datang itu menyebut apa? Banyak kok di artikel. Banyak mereka menyebut Al-Muqaddas. Bahkan kalau kamu ke Arab Saudi ngomongnya Alkitab ya, kamu pasti disuruh dikasih Al-Quran gitu. Dikasih Al-Quran, bukan kitabmu. Kitabmu nggak masuk ke dalam Alkitab. Alkitab tadi dari kata-kata yaitu ketetapan dari Tuhan. Artinya tidak boleh ya ada ideologi atau tulisan orang, pemikiran orang masuk di dalamnya. Kitabmu ini bukan Alkitab. Nggak bisa disebut Alkitab. Karena ini adalah apa? Penyelidikan dari Lukas ada. Tafsir mimpi dari Yohanes di Pulau Patmos ada. Gak bisa penglihatan Yohanes di Pulau Patmos masuk di sini. Penyelidikan Lukas di sini masuk. Gak bisa disebut Alkitab. Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan 100%. Bukan berarti apa?
bukan berarti penyelidikan atau tafsir mimpi seseorang. Makanya saya bilang dan memprotes kosakata Alkitab, kok kalian namakan kitab kalian dengan nama Alkitab, tapi tidak sesuai dengan penggunaan katanya gitu. Katanya Alkitab, tapi di dalamnya berita orang, terus tafsir mimpi, apa coba? Nggak cocok kawan dinamakan Alkitab. Ya, coba mungkin dalam tanggapan akhir kamu bisa menunjukkan kepadaku. Mungkin ada tuh kosakata ya Alkitab dalam bahasa Yunani. Ya, karena setahuku aku belajar bahasa, gramatikanya kosakata Alkitab itu dari kosakata kataba, yang artinya buku, kitab, atau tulis, atau ketetapan, atau kewajiban. Ya, dia tergantung kalimatnya gitu, dalam penggunaan bahasa Arabnya, dari bahasa Arab. Nah, kalau kata kamu, Alkitab itu dari bahasa Yunani, tolong tunjukkan. Ya, bahasa Yunaninya Alkitab apa? Itu aja aku minta. Silakan gitu, tanggapan akhirmu. Ya, tunjukkan kosakata Alkitab dalam bahasa Yunani. Itu tanggapan akhirku. Silakan kamu tanggapi akhir, habis itu closing. Silakan. Baik. Silakan Bonce. Oke, baik. Begini Pak Ustadz. Saya itu tipikal orang yang tidak biasa mengulang-ulang apa yang saya jelaskan. Dari awal saya sudah menjelaskan apa yang saya jelaskan. Dan tipikal saya tidak mau mengulang-ulang. Kan saya sudah bilang frasa dari bahasa Arab. Dan Pak Ustadz sendiri sudah mengakui bahwa bahasa Arab bukan milik agama Islam. Itu sudah clear. Itu sudah clear Pak Ustadz. Tidak perlu diperdebatkan lagi, itu clear. Ya. Nah, di ujung akhir Pak Ustadz mengatakan mimpi. Saya senang nih Pak Ustadz kalau bahas tentang kitab mimpi. Beneran. Ya. Paling senang saya membahas kitab-kitab mimpi. Kalau kita bahas tentang kitab mimpi, ini paling enak. Siapa yang tukang mimpi, lalu buat kitab? Ini justru saya paling senang membahas ini, Pak Ustadz. Dari tadi saya menunggu ini, Pak Ustadz. Tapi kenapa di ujung begini baru bicara ini? Ya, maka saya bilang, dari tadi saya menunggu bicara tentang kitab mimpi. Mana? Bila perlu kita bahas yang betul-betul yang vulgar gitu. Al-Quran atau Alkitab, kitab mimpi. Nah ini seru nih bro. Hanya kenapa di ujung gitu ya, baru kita diskusi gini. Nah nih, makanya saya bilang pahami kanonisasi Alkitab itu dengan baik ya. Saya mengambil literatur, dari tadi saya pakai literatur nih. Bukan literatur dari Republika, apa, tidak itu. Itu bukan literatur akademis, Pak Ustadz. Literatur yang akademis itu ada ISBN seperti ini, buku seperti ini literatur. Republika itu apa? Ya, wartawan. Ya, bukan wartawan, bukan sejarawan. Itu bukan literatur, Pak Ustadz. Literatur itu yang seperti ini Stephen Leaks ya, inspirasi kanon. Makanya paham arti kitab suci itu seperti apa. Ya, jadi kata inspirasi itu biasa digunakan oleh orang-orang seni, yang artinya ilham. Ya, di bidang kedokteran itu dalam bahasa Latin namanya inspiratio. Inspiratio itu artinya apa? Penarikan nafas. Ini di bidang kedokteran. Nah, kalau kita lihat ciri khas dari Alkitab tentang kanonisasi ini, dia bilang artinya apa? Ilham itu artinya apa? Hembusan ilahi yang menggerakkan jiwa, pikiran, dan tindakan. Ya, ini artinya. Ya, ini artinya. Jadi para rasul itu bukan mimpi, nabi-nabi bukan mimpi, tetapi hembusan ilahi yang menggerakkan jiwa, pikiran, hati, sehingga menjadi sabda dan firman yang berdaya guna. Itu maksudnya. Saya menggunakan dari beberapa bidang tuh, bidang seni, bidang kedokteran. Ya. Jadi makanya saya bilang gini Pak Ustadz ya. Ya. Elah. Kalau kita mau bahas tentang kitab dongeng, nah ini yang saya paling senang. Ya. Jadi kalau bilang mimpi dongengnya Rasul Yohanes di Pulau Patmos,
Mari kita buktikan itu sebuah dongeng atau bukan sebuah dongeng. Saya berani. Mari kita bahas juga tentang Al-Quran. Masuk kepada esensinya. Itu sebuah dongeng atau sebuah fakta. Kita diskusikan di situ. Saya mau itu. Justru dari tadi saya menunggu itu. Ya, tapi ini di ujung waktu. Ya, kita ambil waktu lagi Pak Ustadz. Itu lebih bagus. Kita masuk pada esensi diskusinya. Ya, kamu silakan. Apakah Alkitab adalah dongeng? Nah, tunjukkan bukti dan faktanya. Apakah Al-Quran adalah dongeng? Kita tunjukkan bukti dan faktanya. Saya juga bisa bilang, ya, kisah Isra Mi'raj itu sebuah fakta atau sebuah dalam keadaan tidur. Saya pun bisa mempertanyakan hal demikian. Ya kan? Nah, ini hal-hal. Asbabul Kahfi itu fakta atau mitos. Kenapa bisa ada dalam Al-Quran? Kita langsung aja pada esensinya. Ya, jadi saya harap saya tidak menjelaskan sesuatu hal yang berulang-ulang kali. Apalagi literatur yang dari tadi Pak Ustadz bawakan itu dari Republika. Republika itu bukan sebuah literatur Pak Ustadz. Bukan literatur dalam diskusi. Literatur itu ketika Pak Ustadz membawa sebuah dalil buku-buku seperti ini. Nah, ini namanya literatur. Kalau Republika itu bukan literatur, itu wartawan. Ya, seperti itu Pak Ustadz ya. Saya bisa langsung ini ya Pak Ustadz ya. Saya udah menanggapi. Silakan. Baik. Saya harap kita mengakhiri ini tidak lari ke sana, lari ke sini ya. Baik. Oke, baik teman-teman ya. Saya closing statement ya. Saya tidak akan lari ke sana, tidak akan lari ke sini. Teman-teman 800 orang bantu follow-follow akun Bang RK yang ini ya teman-teman ya. Di-follow. Kalau belum follow, di-follow-follow teman-teman ya. Nah gini, terima kasih banyak atas diskusi malam hari ini. Saya dengan Pak Ustadz Yusuf Pei. Ya, saya harap ya diskusi selanjutnya, diskusi kita bisa lebih berkembang. Kita menentukan tema yang pas, ya, subtema yang pas, ya. Itu lebih bagus supaya lebih matang sehingga kita tidak berputar pada diskusi ini ya. Saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya menyakiti hati Pak Ustadz. Mungkin tutur kata saya yang menyakiti hati Pak Ustadz, tutur kata saya yang menyakiti hati teman-teman non-Kristen, saya minta maaf. Ini hanya dialektika, ya, tidak ada penghujatan satu sama lain. Ya, dialektika kita saling adu argumentasi. Negara kita adalah negara yang suka tidak mengekang orang untuk kebebasan dalam berpendapat. Ya, tidak mengekang orang kebebasan dalam berpendapat. Ya, kita semua punya hak untuk berpendapat satu sama dengan lain. Tetapi kita harus menjaga juga bahwa negara kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ya, dialog antara agama ini adalah dialog yang bagus, ya. Ya, jangan kita menganggap debat antar agama menjadi suatu pertontonan yang kurang bagus. Tidak, ini sebuah edukasi. Yang penting diskusinya yang baik dan benar, teman-teman ya. Tidak saling menghujat agama orang satu sama lain. Ya, itu tidak baik ya. Itu tidak bagus, teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi, saya memberikan sebuah perkataan akhir ya. Kenapa negara kita ini, karena ini masuk dalam sebuah ranah Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita simbolnya adalah simbol burung Garuda. Ya, itu dipertanyakan. Kenapa tidak burung pipit? Kenapa tidak burung beo? Kenapa tidak simbol burung lain-lain? Ya, negara kita harus simbol burung Garuda. Kenapa? Karena apa? Burung Garuda memiliki mata yang tajam. Dia terbang tinggi dan memiliki mata yang tajam untuk melihat dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ya, dia memiliki sayap yang kepak lebar untuk dia terbang. Ya, melihat semua suku, agama, budaya dan lain-lain. Kenapa burung Garuda? Karena dia memiliki cengkeraman yang kuat, ya, untuk mencengkeram budaya, agama, suku yang ada di Indonesia, ya, yang tidak bisa dirubah konstitusinya, ya. Jadi dasar lambang negara kita itu tidak bisa dirubah, ya. Karena apa? Insinyur Soekarno mengatakan apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Nah, itu kata Insinyur Soekarno. Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Ya, kita belajar dari sejarah bangsa Indonesia yang betul-betul berjuang, ya,
sampai kita ada undang-undang dasar, kita bisa merdeka, ya, ya dari agama, ya kita semua berjuang sama-sama dalam bangsa ini, ya. Jadi perdebatan ini bukanlah untuk memecah belah bangsa, tetapi perdebatan diskusi ini adalah hak setiap manusia di Indonesia ini untuk saling tukar menukar pendapat, ya. Tukar menukar pendapat. Berbeda pendapat itu hal biasa, berbeda agama itu hal biasa, itu dinamika dalam kehidupan kita. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan marah kalau saya ada salah-salah kata terhadap Pak Ustadz, ada kata-kata saya yang salah terhadap teman-teman Islam, jangan marah, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau kalian masuk ke dalam hati menjadi akar pahit dan pada akhirnya membusuk. Ya, itu tidak bagus ya. Jadi kita jangan pernah dendam jikalau ada perbedaan ya. Seperti itu. Ya, maaf kalau salah-salah kata Pak Ustadz Yusuf PI, jangan dimasukkan ke hati. Ya. Ya, mungkin saya hanya sampai di situ saja, tidak bisa berkata-kata apa lagi, ya. Oke lah. Selamat malam, selamat beristirahat untuk teman-teman Kristen maupun teman-teman Islam, ya. Saya tidak akan belok dari ya perkataan saya ini tidak akan belok ini karena ini tidak boleh framing ya, karena di ujung diskusi ini tidak boleh framing ya, karena saya yakin Pak Ustadz juga orang yang berwibawa ya, dia punya kata penutup itu tidak mungkin dia framing sana framing sini ya, seperti itu ya, karena kita sama-sama ingin profesional. Oke, sampai di situ Pak Ustadz, terima kasih, salam. Waktunya belum muncul. Ustaz, udah ngantuk kamu Ustaz, gimana sih? Jangan terlalu begadang Ustaz. Oke ya teman-teman semuanya, kita di penghujung diskusi dengan RK. Ya teman-teman sendirilah yang menyimpulkan seperti apa gitu ya. Karena tidak boleh lagi kita nyebrang sewaktu closing gitu ya. Teman-teman semuanya kan tahu ya, tahu apa yang saya tanyakan dan apa jawaban RK. Anda silakan menilai sendiri ya teman-teman. Ya terbukti ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Ya, yang berbunyi di situ dikatakan bahwa orang-orang terdahulu itu mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Kan kayak gitu. Mari kita baca sedikit ya ayatnya nih teman-teman semuanya. Al-Baqarah ayat 79. Ya. Saya bukakan buat teman-teman semuanya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu, maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Ya, terus teman-teman kalau kita merujuk juga ke dalam Quran surah Ali Imran ayat 78. Ya, nih 78. Saya bukakan sama teman-teman di ayat opening ini. Ya, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Apa di sini dikatakan? Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab agar kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan ia adalah datang dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Jadi ya teman-teman semuanya,
saya hanya menyampaikan ya, di luar Al-Qur'an perlu kita verifikasi dengan Al-Qur'an kita. Kan Al-Qur'an ini adalah kitab yang utama. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah kitab yang utama yang tercatat udah di zaman sejak dulu ya para nabi. Suhufi Ibrahim wa Musa, yang di dalamnya terkandung masalah yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari suhufnya Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihi salam. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Maha suci Allah ya, dengan segala firman-Nya, shadaqallahul azim wa tammat kalimatu rabbika shadaqan wa adala la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Ya teman-teman semuanya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak akan ada dapat manusia atau makhluknya yang untuk mengubah satu titik pun dari Al-Quran ini. Ya, Allah Maha menjaga dari segala kecacatan Al-Quran. Oke ya teman-teman semuanya, mungkin diskusi kita dengan RK kali ini saya hanya ingin menyampaikan kepada RK, mari kita pahami dulu dari luar sampai dalam apa itu kitab suci. Sebenarnya itu saja yang mau saya sampaikan dengan RK dan mau saya diskusikan gitu. Ya, oke. Mungkin kalau ada kosakata yang salah ya, kurang berkenan dari saya mohon maaf sama RK, sama penontonnya juga seperti itu ya. Ya, jadikanlah diskusi kita ini sebagai penambah wawasan, menambah edukasi dan hiburan untuk kita semuanya. Ya, teman-teman semuanya, jangan lupa pula ya, yang melivekan di YouTube itu subscribe juga channel YouTube saya ya, Album Yusuf PI gitu. Mungkin cukup itu closing dari saya ya teman-teman untuk RK semuanya. Mungkin di lain waktu kita juga bisa berdiskusi tentang masalah esensi yang tercatat di dalam kitab suci. Ya mungkin seperti itu. Banyak sih sebenarnya yang mau saya tanyakan sama RK masih gitu. Bagaimana jawabannya, tapi di lain waktu nanti gitu. Ya, terima kasih untuk RK atas diskusinya malam hari ini. Ya, saya izin pamit dulu. Ya, selamat malam. Oke Pak Ustadz, nanti kita kontak-kontak ya Pak Ustadz ya untuk bahas esensinya lebih lanjut ya. Baik, Siap. baik.